Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susalila mu'allifatal kitab wa sabihatil hilayah surillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin wala mu'allim rahimahullah wa nafa'ana fid darin amin ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, dat kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi, dat kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara, rupane puji qadim alal qadim, puji qadim alal qudus, puji qudus alal qadim, puji qudus alal qudus iku lillahi kagungane Gusti Allah. Syukron krana syukur ala nawalihi ing atase peparinge Gusti Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi atas nikmat yang diberikan kepada manusia, kepada kita semua umat manusia. Maka sebagai wujud syukur kita, syukur khas, syukur am, syukur yang bersifat umum, kita mengucapkan alhamdulillah. Malah kalau di dalam kitab Kasyafatul Qulub itu ada keterangan bahwa ketika seseorang itu ditimpa musibah, ditimpa penyakit, kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, itu maka malaikat melaporkan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dilaporkan, maka Allah berfirman, wahai Jibril, saksikanlah bahwa orang ini seandainya penyakitnya menjadikan dia itu meninggal dunia, maka telah saya jamin surganya. Dan seandainya dia diberi kesembuhan, maka akan kuganti semua darahnya, semua tulangnya, dan semua kulitnya menjadi darah, tulang, dan rambut yang barokah. Itu ketika seseorang ditimpa musibah, ditimpa bencana, kemudian dia itu mau mengucapkan alhamdulillah. Kan sangat sulit ya. Kebanyakan mengucapkan alhamdulillah karena memperoleh nikmat. Tetapi ketika seseorang itu ditimpa oleh Allah, ditimpa penyakit, kemudian mengucapkan alhamdulillah, itu sangat jarang sekali. Makanya karena sangat berat sekali, maka Allah secara khusus melalui malaikat Jibril melaporkan ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji akan menggantikan tulangnya, menggantikan darahnya, menggantikan rambutnya, menggantikan kulitnya yang lebih barokah. Dan kalau menimbulkan meninggal dunia, maka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wassalatu tawi rahmat ta'zim wassalamu lan kerpa keselamatan iku ala sayyidina muqaddata ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi al-Nabi ala nau'aini. Jadi keluarga Nabi itu dibagi menjadi dua, satu fi babis zakat, dua fi babid doa. Kemudian keluarga dalam bab zakat itu siapa? Yaitu semua keturunan mim Bani Hashim wa Bani Muthalibin. Ya kok dalam bab semua keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sedangkan keluarga Nabi dalam bab doa adalah wa kullu mu'minin, semua orang yang beriman kepada Allah, itu termasuk keluarganya Nabi di dalam bab doa. Berarti kita termasuk keluarganya
Rasulullah, tetapi di dalam bab doa. Wa ba'dulan sawise kang wis sinebo sawise bismillah alhamdulillah sholawat lan salam pada mengkotawi kiki kitab iku kitabun kitab audak tukang nitipaken sapa ingsun audak tukang nitipaken sapa ingsun fi ing dalam kitab syai'an ing suwiji-wiji min hadisil mauta saking ceritane pira-pira wong mati. Di dalam kitab ini saya musannif, yaitu orang yang menganggit kitab ini siapa? Yaitu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu menitipkan sesuatu di dalam kitab ini tentang masalah ceritanya orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa asratis saati lan piro-piro tondo-tondone dina kiamat dan termasuk ciri-cirinya hari kiamat. Dikupas tuntas di dalam kitab yang namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setiap orang NU itu harusnya ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari harusnya. Supaya apa? Supaya kita itu di dalam ber-NU itu NU-nya orang hanya NU-nan, tetapi NU-nya yang lahir batin ya. Coba ya, NU-nya lahir batin, coba jeruk ojo hanya lahir tok tapi batinnya bukan NU. Seharusnya kita mengaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk kitab ini dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah karangannya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Harusnya kita mengkaji kitabnya beliau. Wa syai'an lan suwiji-wiji minal kalami saking kalam saking bicara atau pengendikan ala bayani sunnati ing atase keterangan sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Dan juga di dalam kitab ini menjelaskan tentang masalah sunnah dan bid'ah supaya jangan sampai kita terjadi yang namanya misunderstanding atau salah paham di dalam memahami bid'ah dan juga dalam memahami sunnah. Jangan sampai kemudian bid'ah itu menjadi korban tabrak lari. Tabrak tapi tidak ada tanggung jawab. Orang dengan mudahnya mengatakan ini bid'ah dengan apa? Dengan alasan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Padahal belum tahu, belum menemukan hadisnya, belum menemukan dalil. Dan cuma keburu-buru sudah mengatakan ini katanya bid'ah. Maka bid'ah termasuk korban tabrak lari, yaitu tidak ada yang bertanggung. Maka di dalam kitab ini Mbah Hasyim Asy'ari nanti akan menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana itu sunnah dan bagaimana itu bid'ah. Nah, supaya jangan sampai terjadi yang namanya misunderstanding atau disunderstanding, salah persepsi, salah mendefinisikan, salah pengertian. Wasai alan suwici-wici minal hadis saking pira-pira hadis bikosdin nasihati kelawan nejo pitutur, dan sesuatu hadis yang dengan sengaja untuk menasihati kita orang-orang yang dangkal ilmunya, orang-orang yang masih rendah ilmunya, yang butuh pencerahan para kiai, butuh pencerahan para ulama. Maka jangan sampai kita kemudian merasa kita sudah pintar sehingga tidak mau mengaji, tidak mau mengkaji ilmu lagi, sudah merasa nyong ibadah wis beres, nyong wis hebat. Nah, ini bahaya ini. Kalau orang sudah merasa pintar, ini bahaya. Ya, justru itu berarti kebodohan ketika sudah merasa pintar, sudah merasa cukup, ini bahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah al-karimi kang mulya amutu nyadong ingsun
aku fal ibtihali ing pi epek-epeke ndipi-ndipi wa ilallahi maring dulan maring Gusti Allah al karim kang maha mulya amutu nyadong sapa ingsun aku itu berarti mada ya mutu ate dawa ya nyadong itu berarti kan njaluk ya ora nyadong apa akfal ibtihali ing epek-epeke ndipi-ndipi artinya apa artinya meminta kepada Allah berdoa minta kepada Allah ayang fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab ayang fa'a to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awa ingsun wa amsal lan pira-pira sepadan ingsun minal juhali saking pira-pira wong kang bodho. Jadi apa namanya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa? Semoga Allah Taala memberikan manfaat sebab kitab ini kepada diri saya dan juga orang-orang yang semisal dengan saya memberikan manfaat kepada saya dan juga orang-orang yang seperti saya dari orang-orang yang bodoh. Jadi Mbah Hasim Dewi ini mengakui ya termasuk orang-orang yang bodoh apalagi kita ya apalagi kita yang bukan apa-apa Mbah Hasim saja mengaku bahwa beliau adalah termasuk orang-orang yang bodoh apalagi kita yang tidak tahu apa-apa kadang-kadang sudah merasa hebat merasa pintar dan merasa yang luar biasa Mbah Hasim sendiri yang mendapat gelar julukan Hadratus Syekh itu kan bukan gelar kaleng-kaleng ya bukan gelar apal kalau masih gelar SPD GR itu masih bisa dibeli zaman sekarang ya Banda tapi kalau gelar Hadratus Syekh itu bukan sembarangan itu harus hafal kutubus sita Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abu Dawud Ibnu Majah Tirmidzi ya nah kudu hafal kabeh ya apal Quran tak tafsir asbun nuzulan yang sampai apa wong atu di paling biro ora apal ya Banda itu saja hanya masih matannya saja tidak sampai pada sanadnya rawinya belum hafal saya kadang-kadang merasa kita itu kadang-kadang merasa apa ya merasa sudah beres sudah hebat sudah cukup ya Banda padahal Mbah Hasim sendiri orang yang luar biasa saja mengaku ayang fa'abi nafsi wa amsali minal juhal yaitu semoga dengan kitab ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada saya dan kepada orang-orang seperti saya yang termasuk orang-orang bodoh ya Allah Gusti termasuk wong-wong sing bodoh lah yang sampean kabeh Masya Allah ya ini betapa orang itu semakin alim akan semakin tawadhu bukan malah semakin dengangak ya jadi wong ku semakin alim akan semakin tawadhu akan semakin andap asor akan semakin apa akan semakin merasa kebodohannya tapi nek wong kok semakin sombong semakin monggo mriki Brimawan kok semakin puas dengan yang telah dimilikinya berarti itu menunjukkan kebodohan kita monggo Bismillahirrahmanirrahim wa ayya ja'ala lan dadakan sapa Allah amali ing amal ingsun khalison kang murni liwajihi krana zati Gusti Allah Al-Karimi kang mulya dan semoga Allah menjadikan amal saya itu murni karena Allah bukan karena selain Allah sebab nek wong ke ngamal bukan karena Allah maka orang itu tidak akan menemukan Allah sebagaimana dalam hadis qudsi mengatakan man tolabani wajadani wa man tolaba ghairi lam yajidni
barang siapa yang mencari saya Allah maka akan menemukan saya, dan barang siapa yang mencari selain saya maka tidak akan menemukan saya dan belum tentu menemukan apa yang dicari. Man tolabani wajadani wa man tolaba ghairi lam yajidni. Jadi wong sing luru Gusti Allah mesti bakal ketemu Gusti Allah. Wong sing luru selain Gusti Allah, selain Allah, maka tidak akan bertemu dengan Allah dan belum tentu bertemu dengan apa yang dicari. Contoh, apakah orang kerja pasti dapat uang? Kan tidak. Ya mana? Tidak. Tapi kalau orang itu bekerja karena lillahi ta'ala, maka pasti akan mendapat ridha Allah. Itu pasti. Ya, maka mikir jadi man tolabani wajadani wa man tolaba ghairi lam yajidni. Maka bahasa mengatakan berdoa, semoga amal saya itu adalah mukhlison, khalison, yaitu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa. Innahu satuhune Gusti Allah iku jawadun dat kang lumo luman ya. Dat kang lumo sanggit lumane Gusti Allah sehingga Allah taala ke ora peduli. Artinya apa? Artinya sing dhewe rezeki Allah ki ora mau bisa sembayang tok ora. Lah nek sing dhewe rezeki Allah bisa sembayang tok engko sing asline kepriben. Ya mana? Maka lumane Gusti Allah, marangan Gusti Allah itu tidak hanya dikasih kepada orang yang rajin sholat, tidak. Wong sing ahli maksiat ya diwehi rezeki, ya ora. Sing taat ya diwehi rezeki. Logikanya kalau Allah Taala itu hanya mengasih kepada orang yang sholat saja, mungkin semua akan sholat semua. Ya benar. Wong sembahyang kabeh, padha Islam kabeh. Tapi Allah Taala tidak. Sampeyan Kristen ya tawi rezeki, Hindu ya tawi rezeki, Buddha ya tawi rezeki kabeh. Semuanya akan dikasih rezeki oleh Allah, semuanya itu. Ya, dan Allah itu sangat roman Gusti Allah. Dan apa? Allah tidak membutuhkan bahasa dari kita tidak membutuhkan bahasa tidak membutuhkan. Jadi Allah tidak membutuhkan bahasan dari kita dan butuh. Di sampean ibadah kok enggak awake dhewe dudu gawe Gusti Allah. Apa kemudian nek sampean ke ora ibadah Allah Taala ke bakal pedot rezekine? Kan tidak. Ya pada. Coba kalau orang ada ibadah kemudian meninggal dunia, mungkin 3 HP ya. Ya mana? Kok 3 HP? Tapi Allah tidak. Sampeyan ora sembayang ya tak wehi rezeki, sampean sembayang ya tak wehi rezeki. Semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Wong Kristen ndonga ya diijabah, wong Buddha ndonga ya diijabah, wong Islam ndonga ya diijabah kabeh. Nah tinggal yang sampean kabeh iman apa ora. Raufun turut kang welas. Nah, welase Gusti Allah ki luwih melas daripada wong tuwa sing duwe anak siji-sijine kelangan anake panti tahun-tahunan bareng ketemu. Allah Ta'ala luwih kating luwih. Raufun dat kang welas, dat kang kasih sayang, rahimun tur dat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Nah, kuwi nek rahim kuwi berarti khusus nang akhirat. Nggo anak wamtazil yauma ayyuhal mujrimun, mengko nang ngono digolong-golongkan berdasarkan amal ibadahnya. Golongan wong sing ahli taat, golongan wong sing ahli ibadah, wong sing ahli maksiat, nanti digolong-golongkan sesuai dengan amal ibadahnya ketika di alam Tapi nek nang alam dunya Allah Ta'ala ndak peduli.
Apa kuwi Islam, apa kuwi kafir, apa kuwi Kristen, apa kuwi Buddha, wis kok wedi kabeh. Ya ora. Power wedi kabeh. Wis kita mbok kafir, mbok muslim kabeh bersih kabeh karo Gusti Allah. Ini menandakan bahwa Allah itu punya sifat Rahman. Rahman Gusti Allah tidak mengenal status. Tidak mengenal dia itu ibadah apa tidak, malah sebaliknya wong sing dudu muslim, sing ahli maksiat malah rezekine akeh. Ya ora. Dilala kerjane kepenak, duite akeh, tapi wong sing muslim, sing ibadahe kenteng, sembahyang kenteng, ngajine kenteng malah ekonomi malah terpuruk. Kenapa ini? Coba. Kenapa? Karena kita itu disayang oleh Allah. Kan kita habul abda ibtala ya. Ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan mencoba. Hanya sampean kok dicoba ke orang kuat ya, berarti sampean bukan termasuk pilihan Allah. Ya apa enggak ya? Jadi kalau kita berpikir ke situ, oh berarti Allah itu mencoba kita itu memang di dalam rangka untuk meningkatkan status kita. Jadi orang yang dicoba paling berat adalah para rasul. Kemudian para sahabat dan seterusnya. Jadi kalau kita membanding-bandingkan cobaan kita itu dengan rasul itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Kenapa? Karena memang kita itu dengan Rasul tidak ada apa-apanya. Cobaannya loh ya. Jadi orang yang paling berat cobaannya adalah para Rasul. Kemudian para nabi. Kemudian para sahabat. Kemudian para ulama. Ini ulama ya terakhir. Nggak berulama, nggak santri. Nggak bersantri dicoba. Kurang duit ya wajar lah, lumrah ya. Dicoba wadonan kuat apa ora, dicoba kekayaan kuat ora, dicoba kedudukan tahta kuat apa ora. Ini coba jangan dikira semuanya tidak dicoba oleh Allah. Kenapa? Karena sampean kan kayak sekolah ngono ya. Sampeyan ki ape naik ke kelas 2 mesti anak ujian, anak tes. Jadi dicoba itu dalam rangka untuk meningkatkan status kita menjadi yang lebih mulia. Wa hadza utawi iki mangsa, wa hadza utawi iki mangsa iku awanus suru'i, pira-pira mangsane tumandang. Wa hadza utawi iki mangsa iku awanu suru'i, pira-pira mangsane tumandang fil maksudi ing dalem tujuan. Maksud tujuan. Fil maksudi ing dalem tujuan bi'aunil maliki kelawan pitulungane zat kang kratoni. Bi'aunil maliki kelawan pitulungane zat kang kratoni al ma'budi kang den sembah. Jadi masa ini adalah masanya melaksanakan dalam tujuan. Artinya tujuan kita itu harus dicapai dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Kabeh mau dengan pertolongan Allah, biidznillah, dengan izinnya Allah. Jadi manusia kan hanya apa? Hanya bisa merencanakan, ya. Tapi Allah yang menentukan. Kita nanti setelah ini akan kesini, akan ini dan itu. Tapi itu kan hanya perkiraan ya, hanya rencana. Itu perlu kita planning. Yang namanya manusia pasti harus memplanning, mencita-citakan apa yang kita laksanakan di masa yang akan datang. Tetapi ingat bahwa Sang Maha Penentu adalah Allah. Sebesar apapun, sekuat apapun rencana kita, kalau Allah tidak mengijabah ya tidak akan terjadi. Woi sampean paribasan pokoknya kudu kaya kiye. Ya, pokoknya kudu kaya kiye. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak
mengijabahi, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua adalah dengan izin Allah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Tidak ada satu sehelai daun pun yang jatuh ke bumi ini melainkan dengan izin Allah. Tidak ada. Jadi godong tipe kan Gusti Allah. Izinnya Gusti Allah kabeh. Sama pernah ngaji dengan kita tafsir Yasin ya. Jadi besok ketika nanti akan datang hari kiamat kan, matahari kan dilarang oleh Allah untuk keluar, dilarang oleh Allah. Dan sekarang matahari itu masih bisa terbit, itu karena izin Allah. Ya benar. Jadi alam ini bisa berputar pada orbitnya. Itu kenapa? Ya karena izin Allah. Karena izin Allah jangan bisa. Sampai teko mini ku jenenge Gusti Allah. Nek orang izine ya tak arepe teko sungkan temen. Ya benar. Dadi kabeh mau izine Gusti Allah. Sampai teko ngaji mene, sampai orang ngaji karena izin Allah. Jadi sampean ki diizini karo Gusti Allah nggon ngaji maring pondok, ngaji maring majelis dilala ya kiyang. Tapi nek ora diizini dilala sungkan. Ya benar. Yen dilala. Lah iya. Ya benar. Itu mula kabeh ya Gusti, tetapi ajangan salah kaprah. Kabeh senajan kabeh ke Gusti Allah, tetapi Allah Ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk berusaha. Ojo nganti kita salah kaprah ya. Jadi tetap Allah Ta'ala memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki kono fasal suwiji fi bayanis sunnati ing dalam mertelaake sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Fasal yang pertama yaitu menjelaskan tentang masalah sunnah dan masalah bid'ah. Miki ojo nganti dari korban tabrak lari bid'ah ya. Oh, itu korban tabrak lari tidak ada tanggung jawab. Jadi orang itu kadang-kadang mengatakan bid'ah itu kenapa? Kan sesuai dengan pendapatnya sendiri. Ya. Karena kalau gelangan di luar kita kan suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, suka menjustifikasi kita ya beda dengan kafir, dengan neraka, dengan bid'ah dan sebagainya. Maka di sini Khadatul Syekh Haji Hasyim Asy'ari menerangkan tentang masalah sunnah dan tentang masalah bid'ah. Mungkin termasuk nanti dalam kitab I'an Thalibin juga ada pembagian bid'ah ya. Imam Syafi'i juga membagi bid'ah. Jadi ora kabeh bid'ah kuwi tersesat. Jadi cara Imam Syafi'i wong ya, itu membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Ana bid'ah sing apik kalau bid'ah sing elek. Cara Imam Nawawi di dalam kitabnya ya, itu malah ada 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah, bid'ah muharramah. Ono bid'ah sing wajib, ono bid'ah sing sunnah, ana bid'ah sing boleh, ada bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Ya. Makanya ngaji kudune sing cukup sehingga orang gampang nyalake wong liya ya. Orang gampang membid'ahkan orang lain. Ya. Contohnya lagi misalnya ada suatu ini bukan misalnya ya, jadi Haji Hamka itu kan ketua umum Muhammadiyah. Itu tadinya itu mengharamkan haul, tidak membolehkan haul. Tetapi pada akhir hayatnya ketika beliau sudah tua malah memperbolehkan masalah haul. Barang ditakoni, ya Buya, kenapa engkau
apa namanya kemarin kok mengharamkan haul dulu, tapi sekarang kok panjenengan kok membolehkan haul? Iya, karena dulu saya tuh masih mengkaji kitab cuma 1-2. Sekarang sudah banyak kitabnya, banyak referensi yang dikaji oleh beliau, sehingga akhirnya membolehkan, bahkan menganjurkan untuk melaksanakan haul. Dulu masih 1-2 kitab yang beliau kaji, tapi sekarang sudah banyak kitab yang dikaji. Jadi semakin dia tuh banyak mengkaji kitab, akan semakin bijaksana di dalam menyikapi sebuah masalah, ya. Kalau santri kudune seneng ngaji, ya, kudune seneng ngaji. As-sunnatu tawi sunnah iku bidhammi kelawan den waca dhammah wa tasydid lan tasydid. As-sunnatu ta sunnah iku bidhammi kelawan den waca dhammah sine wa tasydid lan den waca tasydid mune. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Abul Baqo fi kulliyatin dalam kitab kuliyahe Abul Baqo lughatan ing dalam cara lughat, cara bahasa iku at-tariqatu dalan. Lughatan ing dalam cara bahasa iku at-tariqatu dalan walau ghaira mardiyatin lan senajan ora den ridhoni. Jadi sunnah itu menurut sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Baqo di dalam kitab kuliahnya, dalam kitabnya namanya kuliah. Ya, kuliah secara bahasa itu bahwa sunnah itu artinya apa? Jalan walaupun tidak diridhoi. Itu secara bahasa. Sunnah itu adalah at-tariqatu walau ghaira mardiyatin. Yaitu apa? Jalan walaupun tidak diridhoi. Jadi walaupun itu jalan yang tidak diridhoi itu masuk sunnah. Itu secara bahasa. Jadi sunnah ku secara bahasa ku yo dalam mungkin dalan sing diridhoi, mbok sing ora diridhoi, pokoknya ku jenenge sunnah itu secara bahasa. Wa sar'ana lan dalam cara syara iku ismun aran utawa jeneng litariqati kanggo dalan almardiyati kang den ridhoni almaslukati kang den ambah. Almardiyati kang den ridhoni almaslukati kang den ambah fid dini ing dalam agama salaka kang ngambah ha ing tariqah sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu utawi liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimman bayane ghairuhu iki mimman nyatane saking wong huwa kang utawi man iku alimun wong kang alim wong kang ngerti fidini ing dalam agama as-sahabati kaya para sahabat. Jadi secara syariat tadi secara syariat. Secara syariat bahwa sunnah itu adalah merupakan nama untuk jalan yang diridhoi, yang dilalui di dalam masalah agama yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu namanya sunnah. Jadi lebih spesifik ya, lebih tegas lagi bahwa secara menurut syariat bahwa sunnah itu adalah merupakan nama untuk jalan yang diridhoi dan dilalui di dalam masalah agama yang dilalui oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang mengetahui tentang agama. Siapa? Para sahabat. Itu namanya adalah sunnah. Kan gini ya. Itu pengertian sunnah menurut siapa? Abul Baqo di dalam kitab kuliahnya. Nah, kok dari semakin wawasan semakin luas ya. Ojo serba bid'ah.
Maneng-maneng bid'ah cari sapa? Cari Kiai Khalil Nafis kae raimu bid'ah. Raimu juga bid'ah. Kenapa? Karena raimu tidak ada pada zaman Rasulullah. Maka dimaksud bid'ah itu kata siapa? Kata Kiai Khalil Nafis itu. Ketika kemarin ketika halaqah pergunu di Tegal itu kan seperti itu. Jadi asalkan dalil gampang raimu juga bid'ah kok. Ya, kenapa? Karena raimu tidak pada zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman seperti kalian wajah dengan tidak ada. Bid'ah apa sampean gue? Ya. Bid'ah itu ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ka sahabati kaya para sahabat radhiyallahu anhum ridhani sallallahu anhum sangka sahabat liqauli krono dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum ay ilzam. Bimakna ilzam. Itu kan isim fi'il. Ya. Alaika khud, alaika ilzam terus hayyahal sar'ana hayhata apa? Ya, termasuk isim fi'il, ya. Itu isim fi'il. Alaikum ay ilzam. Ai ilzam netepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnah khulafa'ir rasyidin mimbati saking sakwise ingsun. Jare Gus Kanjeng Nabi kuwi sira kabeh netepono ya dengan sunnah saya dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelah saya meninggal. Kita disuruh mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya atau perilakunya, perbuatannya, sunnahnya khulafa'ur rasyidin min ba'di setelah Rasulullah meninggal. Setelah khulafa'ur rasyidin kemudian para tabi'ut tabi'in, summal ulama, summal amthal fal amthal sampai kepada kita. Namanya adalah runtut sandarnya sampai kepada Rasulullah. Makanya orang-orang NU itu belajar runtut. Kenapa? Harus sanadnya jelas. Sama ngatin kiai si A, si kiai B terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Orang mau hanya belajar berdasarkan kitab Google atau kitab YouTube tidak, tetapi anak sanadnya nyambung sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang sungkan, godaannya berat, ya, godaannya berat, masya Allah. Yeah. Orang sampean orang nyong, godaannya masya Allah, beratnya luar biasa. Nggak ada mau ngaji gue, ya Allah, apa ngaji, apa rasa-rasen, ya. Ninggalake gawean gue ngaji ya kaya rasa-rasen. Ya ke menungsa ya. Padahal badhe temenan sampean gelem temenanan ya. Rezeki kuwi insyaallah ono-ono bae lah. Ya. Rezekimu kadang-kadang yakinane nyong sampean kabeh iki setengah-setengah. Setengah yakin setengah ora. Ya Wanda. Dan setengah yakin setengah ora. Sehingga apakah setengah-setengah ya akhirnya ora dijabah. Ya Manda. Oh iya tadi. Lagi kadang kamu kiai sing gak ngaji bae. Bukti uripe kepenak. Ora kurang ekonomi ya Manda. Ya Pak luar biasa kayak. Wong ini kan setengah-setengah. Wa urfan dalam cara pengadatane. Wa urfan dalam pengadatan kebiasaan man mawadhoba alai al-muqtadi nabiyan awwaliyan. Kana awwaliyan. Jadi secara kebiasaan berdasarkan urfah itu berarti kebiasaan adat. Bahwa sunnah itu adalah apa? Ma perkoro wadoba kang ngajegi. Iku ma perkoro wadoba kang ngajegi ale ngatasi. Sopo al muktada wa kang dadi panutan. Nabiyan padha uga nabi iku kana ana sapa muktada. Nabiyan iku ya nabiyan iku nabi kana ana sapa muktada awalian utawa wali. Jadi sunnah itu adalah
sesuatu yang dilaksanakan secara istiqomah oleh para nabi dan juga para wali dan para sahabat. Masuk sahabat kan wali juga ya. Nah itu jadi sunnah itu secara pengadatan, secara kebiasaan berdasarkan adat, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dilaksanakan secara istiqomah. Secara istiqomah oleh siapa? Oleh para nabi dan para wali. Dilaksanakan oleh orang yang diikuti, dilaksanakan oleh orang yang menjadi panutan kita, baik itu nabi maupun wali. Itu namanya sunnah. Jadi ada tiga ya, ya. Secara apa? Secara bahasa, secara apa? Secara syariat dan secara adat kebiasaan. Ini sunnah. Wasunniyu utawi lafaz sunniyu iku mangsubun den bangsaaken den nisbataken ila sunnati maring sunnah. Wasunniyu utawi lafaz sunniyu iku mangsubun den bangsaaken den nisbataken ila sunnati maring sunnah. Khudifat den buang apa atta uta linisbati krana bangsaake tak dibuang. Khutifa den buang opo atta uta lin nisbati krana bangsaake wal bid'atu tawi bid'ah. Saiki bid'ah ya sampean men aja tiru-tiru karo wong sing ribut. Sing gawene ngejake ribut terus ya. Ngejake tukaran terus, ngejake yang kono sing kemarahi tapi barang ngene kelawan jare sing keras angel lo ya. Lagi kita tuh dilematis aja Pak. Mereka dulu yang memulai, tetapi begitu kita mengcounter, begitu kita melawan, dia dianggap katanya keras oleh mereka. Itu kan jadi kita itu serba bingung. Apa alawan mengkoko dari yang keras, orang alang kong grunja. Lah apa? Jari Gus Muski ngomong. Jadi zaman saiki sudah bukan masanya sing waras ngalah. Kudu masane. Jadi zaman saiki wong sing alim kudu ngetoke ilmune. Nek wong alim kok meneng bae, jemamem bae, depepek bae, engko sing muncul wong sing ora alim bahaya malah bahaya maneh. Ya barang. Nek wong sing alim kok meneng bae, gelem ngajar, gelem mulang. Engko sing muncul wong sing ora pinter agama, mung hanya pawitan pinter ngomong tok. Hari bahaya ndak? Bahaya adallu. Luar biasa. Ya, makanya nang zaman saiki wis dudu masane sing waras ngalah. Dan zaman saiki sing waras kudu aja ngalah. Kaya ku bilang cak perang beli, tapi zaman saiki ku sing waras aja ngalah. Nek sing waras ngalah akhirnya sing pandang wong sing goblok-goblok, wong sing edan-edan. Kenapa sing waras padha semengkir? Ya para. Lah nek santri ora gelem tantang kepriben. Santri ora gelem mulang, santri ora gelem ngopeni jamaah, ora gelem ngopeni umat. Seneng ngopeni siapa? Alasannya ya mungkin masalah ekonomi ya mulang kan ya kabeh wong ekonomi ya. Perlu ekonomi marang nyong sama ekonomi. Tapi dilegake kanggo tolabul ilmi, kanggo ngopeni jamaah, ngopeni umat ya. Insyaallah mau diparingi barokah. Ya temenanan tapi aja setengah-setengah. Ya, aja setengah-setengah. Wal bid'atu tawi bid'ah kama qala kaya oleh dawuh kaya oleh ngendika sapa Syekhu Razzaq, Syekh Razzaq fi Udatil Murid ing dalam kitab Udatil Murid. Sar'an ing dalam cara sara bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zarruq di dalam kitab Udatil Murid, sar'an ing dalam cara syariat. Menurut syariat bahwa bid'ah itu apa?
ihdatsu amrin fid din yusabbihu ayyakuna minhu walaisa minhu sawaun kana bisurati au bil haqiqah. Jadi yang dinamakan bid'ah itu adalah memperbarui perkara atau bisa mungkin nganyar-nganyar apa? Memperbarui ya. Memperbarui perkara di dalam agama apa? Yang menyerupai perkara agama, tetapi sebetulnya bukan perkara agama. Paham dah? Jadi bid'ah itu menurut siapa? Menurut Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid, ya, itu mengatakan secara syariat mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu adalah memperbarui perkara agama yang menyerupai agama tetapi sebetulnya bukan perkara agama. Itu namanya bid'ah. Iku idasu amrin nganyar-nganyarake perkara. Iku idasu amrin nganyar-nganyarake perkara fidini ing dalam agama. Iku idatu amrin nganyar-nganyaraken perkara fidini ing dalam agama. Yusabbihu kang nyerupani apa ayyakuna yen to ana apa amren iku minhu saking din. Apa ayyakuna yen to ana apa amren iku minhu saking din walesalan ora ana apa amren iku minhu saking din. Jadi memperbarui perkara agama yang menyerupai agama tetapi sebetulnya bukan termasuk perkara agama koyone agama tapi itu agama. Itu namanya bid'ah. Sawaun kana padha uga ana apa amrun. Sawaun kana padha uga ana apa amrun iku bisurati kelawan rupa au bil haqiqati utawa kelayan hakikate. Baik itu apa namanya dengan gambaran ataupun secara sejati ini hakikatnya. Itu namanya adalah bid'ah liqolihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Nah iki sing gawe ngentel nyong sama kae bahasane iki hadis iki ngontel yang sampean kabeh. Pokoke sing anyar-anyar ku pokoke bid'ah. Anyarnya bid'ah. Sing ana salaman bar sembayang bid'ah haram. Widang tasbih haram bid'ah. Masyaallah ya. Ada koplak masyaallah koplak ya masyaallah ya. Lah yang bid'ah tasbih jare haram. Engko sing ngarane salaman bar sembayang jare tapi kan HP haram. Ya mana? Nanti kan aslinya kan bener koplak kok ya, bener koplak aja nih. Jadi wirid apa jalannya salaman bersembayang ke jari bid'ah haram, tapi bar sembayang nyekel HP orang haram orang bid'ah. Ini kan sesuatu yang apa namanya bertolak belakang dengan akal sehat kita. Ya sebetulnya apa namanya bertolak belakang dengan akal sehat manusia sebetulnya. Nah itu ya luar biasa. Kalau ngaji gini luar biasa kayaknya. Ya benda minggu malam 25 menus katam ya jok suwen. 25 men katam wis. Manute sabana iku ada sangan nyar-nyaraken sapa man. Manut sabana iku ada sangan nyar-nyaraken sapa man fi amrina ing dalem perkara kita. Hadza yo iki. Hadza yo hadza yo iki amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrin. Hadza iki perkara laisa ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrin. Jadi barang siapa yang memperbarui ya di dalam perkara kita yang sesuatu bukan termasuk dari perkara itu, perkara kita itu yo fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak.
ditolak kabeh. Nah, ku ya. Wa qoulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Sing ngantem nyong sampean kabeh. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya, iya. Jadi cara Gus Romli iku kayak apa? Kayak sing arek kunci Inggris. Kunci jadi satu kunci tapi gawe pirang-pirang manfaatnya. Ngenteli orang-orang yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan dia, dikentel dengan kullu bid'atin dolalah. Kayak apa? Kayak kunci Inggris. Kan manjing kabeh ya kunci Inggris ya. Jadi serbaguna ini untuk mengantem kita, ngentel kita. Pokoknya dengan satu dalil saja sudah ngantemi orang NU. Pokoknya sejarah kubur bid'ah haram, manaqib haram bid'ah, perjanjian haram bid'ah. Ini kullu muhdatsatin bid'atun. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bid'atin saben-saben perkara kang anyar. Wa kullu bid'atin saben-saben kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang den anyar-anyarake iku bid'atun bid'ah. Padahal kulun kuwi ada yang bimakna jami, semua ada yang bimakna ba'd, sebagian. Jadi tidak semua kulun itu bimakna jami, tetapi bimakna ba'd, ada sebagian perkara yang baru itu bid'ah. Tapi berarti kan ada baru yang tidak bid'ah. Karena apa? Pengembangan apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Paham ya? Jadi tidak semua perkara yang baru itu tidak semuanya bid'ah. Kadang-kadang ada perkara yang baru tetapi usulnya sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Contoh misalnya zakat. Kanjeng Nabi zakatnya nganggone gandum. Nek sama nganggone apa? Nek sama kudu gandum kan angel, nganggone beras. Kenapa? Karena sampean nangger kutil balad, pan kekuatannya makan pokok nganggone beras, maka zakatnya pakainya beras. Berarti kan usulnya sama. Ya mana? Sama sebetulnya. Elatnya sama, elatnya. Ya kuwi sama-sama bahan makanan. Berarti elatnya sama. Nek sampean kudu pokoknya kudu wong kaya bimbing ngandone gandum kuwi sampean dalam gandum zakat kan angel. Ya mana? Lah kalau misalnya pangan apa namanya bahan pokok menggunakan sagu ya pakai sagu. Itu kan berarti kita tidak harus kemudian sama persis dengan Rasulullah. Jadi kalau kita tuh harus plek dengan Rasulullah itu berarti kita kejumutan dalam berpikir. Berarti kita pikirannya mati, tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi sabdanya Rasulullah. Contoh misalnya, jadi Rasulullah pernah bersabda, aja sholat asar kecuali di tanah apa itu, apa yang saya lupa itu, kecuali di sana itulah. Kemudian apa? Sahabat memaknai beda-beda sahabat. Ono sing sahabat kui karena jaraknya jauh tapi berdasarkan pendapatnya Rasulullah tadi, jauhnya Rasulullah, jangan sholat asar sebelum kamu sampai ke kota si A. Kui sahabat berpendapat, berpunya pemahaman, berarti nyok kudu sembahyang nang kono. Ayo apa? Ayo tekan nang kono, mbuh kuwi bengi, pokoknya bari sholat itu kodo nang kono asar itu kodo. Ya mana? Ada orang yang berpendapat, berarti apa? Kita harus mempercepat sehingga jangan sampai kita melewati asar dan tidak sholat asar di kota tersebut. Yang ketiga, pemahamannya adalah apa? Tetap kita istirahat untuk sholat asar dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi tiga-tiganya itu kemudian apa? Rasulullah mengatakan membenarkan semua. Iya sing anut nyong opo onone ya bener, kiye wong sing miki mempercepat perjalanan ya bener, kiye wong sing mau deket salat asar ya bener kabeh. Cuman berarti kiye wong sing pinter, lor ki pinter, ki sing bodoh. Kan apa opanane?
Apa anane? Dadi pokoke nyong aja ngane salat asar kecuali nak tanah piye. Misalnya ya, itu saya lupa namanya apa itu, saya lupa itu namanya ya. Lah, kenapa kemudian dalam perjalanan karena letaknya jauh, udah sampai sana itu malam. Sehingga apa? Akhirnya tidak sholat asar, sholatnya dikondo. Kan berdasarkan apa? Biqadri uqulihim, dengan akal kemampuannya dalam mencerna daunnya Rasulullah. Nah, sama dengan kita sebetulnya. Ya, kayak wong hobi kudu plek tekstual, kita kan tidak. Ya, kontekstual ya Banda. Berdasarkan apa kan? Yang namanya ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil waqi'i. Akli itu berarti ijma' qiyas, nakli berarti Quran, hadis, waqi'i kenyataan. Dalil kenyataan. Contoh misalnya, wong sing ngarane ketika di tengah hutan cuman ada bangkai. Secara kan punya haram. Karena bangkai haram ya. Tapi waktu dalil kenyataan. Kenyataane mengenai kuwi tok kan ora apa-apa. Namanya waqi'i. Ya, dalil waqi'i lho, aja maning-maning naklin di dalil di kanca hadise aja kaya kuwi. Kenapa? Ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil waqi'i, yaitu kenyataan yang terjadi. Zaman semono anak zaman Sayyidina Umar ana wong nyolok ora dipotong tangane. Kenapa ya? Karena emang kondisinya paceklik. Memang kondisinya sedang susah, maka tidak dipotong tangan. Apakah kemudian itu berarti menyalahi aturan? Tidak. Kuwi jenenge nganggone dalil waqi'i, kenyataan yang terjadi. Nah, itu mulane orang-orang ulama kita itu sungguh sangat cerdas ya dalam memahami hukum ya. Jadi orang terlak orang. Ya memang karena kedalaman ilmu, lagi-lagi karena kedalaman ilmunya. Orang semakin dalam ilmunya akan semakin cerdas dalam memahami hukum. Itu kalau sing orang ngerti nih sebenarnya dhuwur ngerti nih. Ternyata kalau itu dhuwur mana? Ya pada orang kalau hanya di sini saja ngerti nih kalau dhuwur ya. Tapi sekarang kalau keluar ada yang lebih tinggi lagi. Seperti katak dalam tempurung, ngertinya ya paling hebat dewe, ngertinya paling beres. Ternyata ketika diculake nang lapangan, iya ternyata luar biasa iso sing akeh sing ngunggulinya ternyata. Ya bonda. Kaya pendekar nek isi turun gunung urung berpengalaman bisa dikalahke sih, gampang dikalahke pengalaman sing angel. Ya. Kenapa? Karena sudah makan garam kehidupan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad bayyana teman-teman jelasaken sapa al ulama rahimah muga-muga malasihu ing ulama sapa Allah annal makna setuhune makna fil hadis ini dalam hadis loro al madhkuraini kang den tutur karone apa jenenge isim tasniah ya. Annal makna ing setuhune makna fil hadisaini ing dalam hadis loro al madhkuraini kang den tutur karone iku raji'un bali litaghyiril hukmi krana ngowahi hukum bi'tiqadi kelawan negotaken perkara bi'tiqadima kelawan negataken perkara laisa kang ora ana apa mak iku bikurbatin kelawan ibadah kurbatan kelawan ibadah keparak temenan lamut lakil iktasi ora mutlake nganyarake ora mutlake nganyarake ikdas ya. Jadi para ulama menjelaskan sesungguhnya makna
di dalam dua hadis tadi juga apa? Hadis kullu muhdatsatin bid'atun sama tadi apa? Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Itu adalah kembali untuk merubah hukum, kembali untuk merubah hukum dengan menekotkan sesuatu perkara yang bukan perkara ibadah, yang bukan perkara ibadah, dan juga bukan mutlak baru. Jadi orang mutlak anyar orang, paham orang? Bukan mutlak anyar. Jadi sesuatu yang apa? Jadi pengembangan. Jadi pengembangan kan kadang-kadang kita itu kadang-kadang contoh misalnya koyo heroin, ekstasi kan tidak ada ya, tidak ada pada zaman Rasulullah. Ada ganja, tidak ada heroin, tidak ada sapu-sapu, adanya hanya alkohol, khamr, ya pada. Tapi di situ kan sebetulnya sama, ya pada. Berarti apa namanya, heroin, ganja itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Kenapa? Karena elatnya ada yang sama, yaitu dengan khamr itu. Berarti tidak mutlak baru itu. Kenapa? Karena elatnya sama dengan khamr, yaitu apa? Sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal. Jadi orang mutlak anyar, orang tidak mutlak baru, tapi ada kesamaan yang terjadi pada zaman Rasulullah dan yang termaktub di dalam Al-Quran, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya beda. Khamr karo misalnya karo ganja gue bahasanya bukan ganja. Ya, bahasa Arab ganja gue. Ya. Ganja gue bahasa Arab. Hanya kalah nih bahasa kalah yang bahasa ganja gue ya, pokoknya ganja lah memang ya. Ganja lah pokoknya udah sama ya. Tapi kok punya elat yang sama dengan khamr? Artinya apa? Artinya sama-sama memabuk, sama-sama ketika diminum, ketika dihirup, itu sama-sama menutupi akal sehat kita, sama-sama. Berarti itu bukan sesuatu murni baru, ada kesamaan. Nah itu ya, karena ngaji kudune kaya kuwi temenan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idqa walajhu rono teman-teman merkolehu ing ma apa as-syari'atu syariat. Nggih. Ya, betul loh ya. Nggih. Idqa walajhu. Krono teman-teman merkolehu ing ma apa as-syari'atu syariat bi usuliha kelawan piro-piro pokoke syariat. Jadi usulnya sama sebetulnya. Nah tinggalnya samaan kabeh memahami ini kepriben ngono lho. Pemahaman ini kepriben. Makanya aja picik dalam berpikir ya. Aja sempit. Kadang kita sempit dalam berpikir. Fayakunu mongko ono apa? Iku raji'an khabare kana. Ngamale kana apa? Tar aulisma wa tangsibul khabar. Fayakunu mongko ono apa? Iku raji'an bali ilaiha maring syariat au bi furu'iha utawa kelawan pira-pira cabange syariat. Fayakunu mongko ono apa ma iku muqisan den padake alaiha ing atase syariat. Jadi kembalinya itu baik itu kembalinya kembali kepada usul maupun kepada furuknya, cabang-cabangnya sama. Asalnya beda tapi cabangnya sama, gitu loh. Tetap itu berarti bukan perkara yang murni baru. Paham ora? Baik mikir ya khamr karo
minuman karo ganja. Terus sama nih gandum karo beras kan beda ya. Tapi kan punya furuk yang sama, punya elat yang sama. Itu apa? Sama-sama bahan makanan. Berarti beras itu atau sagu misalnya, atau misalnya poong butin, singkong, itu kan berarti bukan sesuatu yang murni kenapa? Karena punya elat yang sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu rupane gandum. Apa elatnya? Elatnya sama-sama bahan makanan pokok. Paham? Contoh lagi misalnya kendaraan, dan biar kendaraan apa sih? Kan pakai kuda, pakai unta. Nah, saya kira mobil kan sama sebetulnya, sama-sama kendaraan. Ya Pak, sama kendaraan. Baju sama, baik sama nganggone jubah, sama-sama nutupi aurat, sebetulnya sama. Maka jangan kemudian kita dipaksa untuk menggunakan jubah, wong itu budaya kok. Ya Pak, sama sebetulnya. Maka jangan picek lah kita jalan berpikir, jangan picek kuota nganggo jubah, mau nganggo ngarane jas, mau nganggo sarung, mau nganggo celana. Judul apa? Judule berarti nutupi aurat. Sing kedua nih, ojo nganti lekuk tubuhnya terlihat. Paham? Judul kayak kowe. Paham? Nah, kowe. Kala ngendika sapa Sezaruk. Nah, Sezaruk wa mawazin wa utawi pira-pira timbangane bid'ah. Iku salah satu anak telu. Dadi timbangane bid'ah iki ana telu. Al awalu Allah alam bis. Nah, ini pertama ya semuanya saja ya. Nanti kita lanjut. Ngertiin mikir kasih modal mangga. Ternyata alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai nanti tanggal 25 yang kita sudah khatam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.